Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya doakan teman-teman dalam keadaan baik ya. Saya doakan sehat dan bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan di tutorial kali ini. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan membuat satu buah modeling arsitektural sederhana seperti ini. Ini sederhana teman-teman ya, dengan menggunakan software Blender 2.8. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman bisa cek dulu tutorial dasar Blender saya kalau teman-teman belum pernah menggunakan software Blender ya. Linknya ada di bawah video ini atau di pojok kanan sebelah atas. Teman-teman bisa nonton dulu, atau kalau teman-teman ingin mempelajari software Blender lebih dalam, itu saya punya tutorialnya yang lengkap sekali. Linknya juga ada di bawah video ini di dalam kolom deskripsi. Dan untuk teman-teman yang belum pernah mampir ke YouTube channel saya, silahkan klik dulu tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan membuat saya jadi semakin semangat membuat tutorial yang baru lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, ini tutorial kali ini terinspirasi dari sebuah iklan AC yang teman-teman mungkin pernah lihat ya. Seperti ini, kemudian saya buatkan modelnya. Ini sangat sederhana sekali. Oke, kita langsung mulai saja. Ini adalah software Blender 2.8. Objek kotak ini akan kita langsung, sebentar saya akan nyalakan dulu screencast key. Teman-teman tidak perlu mencari screencast key ini apa ya, karena ini fungsinya cuma untuk supaya teman-teman bisa melihat mouse dan keyboard yang saya gunakan. Jadi teman-teman nggak perlu bertanya ini, karena banyak juga yang bertanya ke saya, Mas, untuk screencast key-nya bagaimana? Nggak usah ditanyakan ya. Saya akan gunakan gambar acuan itu di pojok sebelah kanan ini. Teman-teman bisa geser seperti ini ya. Di sini kita bisa ganti dengan image editor. Kemudian kita klik open. Untuk gambarnya saya sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa gunakan gambar acuan ini. Oke, ini adalah hanya gambar acuan saja. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa ukuran objek ini adalah, kita lihat di item ya, ukurannya adalah 2 meter kali 2 meter kali 2 meter. Jadi ini 2 meter. Teman-teman perhatikan kotak di sini, di dalam grid ya, satu kotak ini adalah 1 meter. Jadi objek ini ada di 2 kotak. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah bangunan dengan ukuran mungkin 8 meter saja ya, kira-kira. Caranya bagaimana? Kita masuk dulu ke edit mode ya, kita seleksi objek ini tadi, masuk ke edit mode, kemudian kita gunakan Alt dan M. Kemudian kita pilih add center. Nah, sehingga sekarang ini hanya tersisa satu buah titik vertex saja. Ya, kita seleksi vertex yang ini dan kita nyalakan di sini ada untuk snap yang gambarnya magnet ini ya. Snapnya adalah pilihannya adalah increment. Jadi kita menggunakan snap terhadap grid yang ada di dalam viewport. Kemudian kita akan geser dengan menggunakan move tool ya. Ini bisa digeser seperti ini. Nah, sehingga setiap kali kita geser dia akan snap di titik-titik yang ada di grid sini ya. Satu grid adalah 1 meter tadi. Maka kalau kita mau bikin 8 meter, kita geser ke sini 4 kotak, kemudian kita geser ke sini juga 4 kotak. Oke. Nah, ini ya. Jadi di sini 1 2 3 4, kemudian dari sini juga 1 2 3 4. Nah, sekarang kita akan extrude dia, tekan E, kemudian lepaskan keyboard E-nya dan kita pilih sumbu Y. Oke, kita tarik sampai di sini 4 titik juga. Jadi kenapa saya tarik di sumbu Y? Karena di sini ini garis yang warna hijau ini adalah sumbu Y ya. Kalau misalnya teman-teman posisinya seperti ini sumbu X. Jadi tidak masalah mau sumbu X atau sumbu Y. Kemudian apalagi kita akan buat dia ke sini, ke sumbu X ya, yang berwarna merah ini. Kita extrude lagi ya, E, kemudian X sama 4 kotak juga. Kemudian di sini kita extrude lagi E, kemudian Y 4 kotak juga. Oke, kemudian ini sudah selesai ini ya. Tinggal kita seleksi satu titik ini dan titik ini, tahan shift. Kemudian kita tekan F, maka dia akan membuat satu buah garis yang menutup. Nah, kita sudah memiliki bentuk kotak seperti ini. Kotak seperti ini kita anggap saja ini adalah dinding yang paling luar. Kemudian kita akan membuat lagi dinding yang di dalamnya sini. Mungkin ukurannya adalah 3 meter kali atau 4 meter kali 4 ya. Kita bisa duplikat satu titik ini, Shift D ya untuk duplikat, kemudian kita tarik, kita letakkan di sini. Oh, sebentar. Kita tarik ke sumbu X. Tadi setelah Shift D ya, kita G kemudian X sini. Kita extrude di sumbu Y karena ini adalah warna hijau ya. E kemudian Y sampai di sini. Kemudian E, kemudian X, kita tarik ke sini. Nah, kita sudah punya di sini. Ini kalau saya tekan A ya, kita bisa melihat di sini ada
garis di sini. Nah, sekarang kita akan membuat yang di sebelah sini. Mungkin ukurannya ini anggap saja 2,5 kali 2,5. Nah, kalau kita buat di sini, itu dia snapnya hanya di setiap 1 meter. Jadi kalau misalnya ini kita seleksi titik yang ada di sini, Shift D, kemudian Y, maka dia akan snap di setiap 1 meter ya. Jadi ini 2 meter, padahal kita pengennya 2,5 meter. Nah, kita bisa lihat dari view atas. Kita klik di sumbu Z di sini. Ini dia. Kita akan lihat dari atas. Maka ini kita bisa geser sekarang setiap 1 cm. Ya, 1 cm mungkin ya. Ya benar. Jadi kita bisa geser dia sampai ke titik yang ada di tengah sini. Oke. Jadi ini 2,5 meter. Oke, kita extrude sekarang E, kemudian X seperti ini. Ini adalah 2 meter dan kita terlebihkan untuk setengah meternya. Kemudian E, kemudian Y sampai di sini. Nah, jadi kalau dari view top ya, dari atas view top orthographic ini, kita bisa membuat dia lebih detail lagi. Kalau dari view perspektif seperti ini, kita hanya bisa menggeser titiknya ini setiap 1 meter. Itu karena kita menyalakan di sini ada snapnya. Oke, sekarang snapnya kita matikan dan kita kembalikan ke object mode. Kemudian kita akan berikan, kita extrude dulu ya, kita extrude ke atas dulu ya. Kita masuk ke edit mode lagi, kita seleksi semua, klik A sampai semuanya terseleksi berwarna orange. Kemudian dari view samping kita klik Y di sini, boleh Y, boleh X ya. Intinya dari samping. Kita akan extrude dia E, kemudian sorry sebentar, saya akan nyalakan lagi snap. Saya akan nyalakan lagi snap ini karena tadi sudah kita matikan. Kita seleksi semua di sini A, E, kemudian Z, kita tarik ke atas, tingginya adalah 3 meter. Kita klik kiri dan kita punya bentuk seperti ini. Ya, ini temboknya masih tipis. Kita ke object mode sekarang, object mode. Untuk membuat objeknya menjadi tebal, kita bisa memberikan modifikasi di dalam tab modify yang namanya adalah solidify. Kemudian solidify-nya ini kita lihat dari atas seperti ini. Kalau ditambahkan thickness-nya misalnya 0,2, maka kita bisa melihat di sini ada ketebalannya adalah 20 cm. Oke. Nah, sayangnya kalau kita lihat dari atas di sumbu Z seperti ini, kita akan melihat di sini ketebalannya itu tidaklah sama ya. Ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, kita bisa menyalakan di sini ada yang namanya even thickness untuk membuat supaya objek ini menjadi ketebalannya sama. Dan perhatikan di sini ada bagian yang seperti ini ya. Ini karena face-nya terbalik. Jadi kita bisa masuk lagi ke dalam edit mode. Kita select semua, klik A sampai semuanya berwarna orange. Kemudian kita pilih Shift dan N. Oke, Shift dan N sehingga dia akan membuat face normalnya menjadi sempurna. Atau teman-teman bisa juga klik di dalam mesh, kemudian di sini ada normal dan di sini ada Shift N, ini dia. Recalculate outside. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya dinding yang memiliki ketebalan yang sama. Ini keren banget ya, tingginya 3 meter dan setiap ukuran dari tembok ini sudah memiliki ukuran yang benar, tepat. Kita bisa menyalakan di pojok sini ya. Ini saya lipat dulu. Klik N. Sini ada panah. Kita bisa menyalakan di sini ada yang namanya shadow dan cavity supaya kita bisa melihat bentuknya lebih jelas. Oke, kemudian kita akan membuat di sini ada pintu dan jendela. Caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke edit mode dan kita gunakan Ctrl R di sini. Sebentar, saya akan gunakan Ctrl R-nya di luar. Ctrl R dan di sini di luar sini, bukan di dalam sini ya. Karena di dalam juga ada. Kita letakkan di luar dulu. Klik kiri 2 kali, klik. Oke. Kemudian di sini di bagian dalam juga Ctrl R, di bagian sini kita klik kiri 2 kali. Oke, di sini juga sama, kita klik kiri 2 kali. Nah, kita sudah memiliki garis yang ada di tengah. Kita akan seleksi semua garis ini dengan cara kita tahan Alt dan kita klik kiri, atau saya double klik juga bisa. Karena saya sudah menyalakan di dalam edit preferences, kemudian di dalam input di sini ada yang namanya emulate 3 button mouse. Ini saya nyalakan, fungsinya adalah untuk double klik. Ya, kalau kita ingin menyeleksi berputar atau loop, kita double klik. Ini tahan shift, double klik, tahan shift, double klik. Oke, kalau teman-teman tidak bisa tahan Alt ya, Alt klik kiri.
Nah, ini karena di tengah, kita bisa lihat kalau misalnya kita klik Y di sini atau X ya, kita lihat dia berada di tengah. Nah, kita ingin dia supaya berada di ketinggian anggap saja 2 meter ya, atau 2 meter lebih sedikit. Kita bisa tarik ke atas seperti ini. Ini adalah 2 meter dengan snap menyala. Dan ini 2 meter mungkin lebih 20 cm. Ya. Kemudian kita akan potong di sini untuk pintunya. Kita akan Ctrl R di sini. Sebentar, saya akan matikan dulu untuk snapnya. Kita akan membuat pintu di sini, Ctrl R. Oke, kita letakkan di tengah-tengah sini. Ya. Kemudian kita gunakan Ctrl B untuk bevel seperti ini dengan angka ya. Kita isikan angka, mungkin kalau misalnya lebar pintu adalah 1 meter atau 1,5 meter gitu mungkin ya. Kita bisa isikan di sini 0,5 di keyboard, ketikkan saja dan klik kiri atau enter. Ya, artinya kalau 0,5 itu kan setengah meter ya. Jadi setengah meter ke kanan, setengah meter ke kiri. Jadi ini 1 meter. Kemudian di sini juga kita bisa buat pintu, karena ada pintu di dalam sini ya. Ctrl R di sini. Kita letakkan di sini. Kembali kita gunakan Ctrl B dan kita ketikkan 0,5. Ya, jadi pasti ukurannya sama, yaitu 1 meter. Kemudian pintu di sini juga sama, kita klik kiri di sini. Ctrl B 0,5. Kemudian pintu di sini di bagian tengah sini Ctrl B 0,5. Jadi semua pintu ukurannya sama. Kita akan delete face-nya, gunakan seleksi face. Kita seleksi face yang ada di sini. Face ini tahan shift. Face ini dan face ini kita akan bisa di delete atau bisa dipisahkan. Untuk memisahkannya kita gunakan saja P dan kita pilih separate by selection, sehingga sekarang si pintu ini, kita ke objek mode ya, si pintu ini sudah terpisah dari tembok. Jadi ini sudah sendiri-sendiri. Nah, bisa seperti itu ya. Kita akan isikan solidify-nya lebih tipis sedikit, mungkin 0,1. Jadi dia ketebalannya itu di dalam seperti ini ya. Kita lihat di sini dia agak ke dalam sedikit, begitu, karena dia lebih tipis daripada temboknya. Nah, pintu ini karena dia masih menyatu, kita bisa pisahkan dia. Caranya bagaimana? Kita masuk lagi ke dalam edit mode, kita select semuanya, kita select A sampai semuanya berwarna oranye seperti ini. Kita gunakan P lagi, separate by loose part. Ya, kita bisa pisahkan berdasarkan bagian-bagian yang terpisah. Jadi ini sudah sendiri-sendiri. Hanya saja pusat dari objek ini berada di sini. Sehingga kalau misalnya kita rotasi, tekan R, maka rotasinya berpusat di tengah dari dinding. Karena dia awalnya bagian dari dinding. Nah, kita bisa pisahkan. Misalnya kita ingin pintu ini pusatnya ada di sebelah sini, ya, karena mungkin ini engselnya ada di sini. Kita bisa seleksi ini ke edit mode, kemudian kita seleksi face ya, kita gunakan ini wireframe ini atau X-ray, kita seleksi yang di sini. Oh sorry, sebentar, edge saja ya, edge ini kita gunakan Shift S dan kita pilih cursor to selected, maka kursornya akan berpindah ke bagian tengah yang kita seleksi, dan kemudian kita pilih di bagian di objek mode ya. Kita masuk ke dalam objek, set origin to 3D cursor. Maka sekarang 3D cursor dari pusat atau origin dari objek ini berpindah ke 3D cursor. Sekarang kalau kita rotasi objek ini, kita rotasi di sumbu Z, maka pusatnya adalah di sini. Ya, kita bisa gunakan seperti itu untuk semua bagiannya. Sekali lagi, saya akan contohkan di sini yang ini ya. Kita ke edit mode, seleksi edge yang di sini misalnya, Shift S, ini Shift D, Shift S, cursor to selected, kemudian ke objek mode, objek, set origin to 3D cursor.
Oke, jangan lupa disimpan filenya supaya tetap aman. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Berikutnya kita akan membuat untuk jendela sama dengan tadi, kita masuk ke dalam edit mode dulu. Ctrl R di sini, kita akan letakkan itu di sini. Nah, untuk membuat ukuran yang tepat tingginya ini, kita bisa memanfaatkan satu buah add-ons. Kemarin juga sudah saya terangkan di 10 hal yang mungkin kamu belum tahu tentang Blender ya. Linknya ada di bawah video ini kalau teman-teman pengen lihat. Kita klik edit, preferences, kemudian di dalam add-ons kita ketikkan di sini adalah measure it. Kemudian kita cawang measure it ini, kemudian kita klik save, preferences, dan measure it itu apa? Itu adalah sebuah fasilitas untuk pengukuran yang tepat ya. Kita klik N, kemudian di bagian view, di view ini ada yang namanya measure it tools paling bawah sendiri. Ya, kita bisa seleksi vertex, titik yang paling bawah sini kita seleksi, dan titik di sini kita seleksi, tahan shift ya. Dua titik ini kita seleksi, kita klik show, dan kita klik segment. Maka kita akan melihat ukurannya. Jadi ukuran dari titik ini ke titik ini adalah 0,62 meter atau 62 cm. Nah, kita pengen ukurannya berapa senti itu terserah kita. Kalau misalnya kita ingin ini anggap saja, kita lihat ya ukuran dari atas ini sampai ke sini ya. Dari sini sampai sini, kita klik lagi segmen 158, artinya 1 meter 58 cm. Kita buat saja, anggap saja 1 meter 50 cm. Maka kita harus geser garis ini ke atas, kita klik G, Z. Nah, 1 meter 50 cm. Nah, sekarang sudah pas ya, 1 meter 50 cm ini. Dan kita bisa hide untuk measure it untuk menyembunyikan lagi. Nah, itu adalah fungsi dari measure it ya. Jadi kita tahu kalau misalnya kita pengen tahu ukuran pintu ini berapa, kita bisa lihat di measure it, kita klik show dulu, klik segment. Nah, ini 1 meter tadi. Oke, sekarang untuk jendela kita akan potong dulu di tengah dari ini, Ctrl R, klik di tengah sini, Ctrl B kita lebarkan, Ctrl B itu adalah bevel ya. Oke, kita sudah punya area sebesar ini. Ctrl R lagi kita letakkan di sini mouse kita dan kita pilih angka 2 ya, atau kita klik atau kita scroll mouse ke atas kursornya. Kalau diisi angka 2 maka dia juga akan membuat 2 segmen baru. Kita klik kiri 2 kali, klik. Oke, kita sudah punya tempat di sini ada 3 kolom jendela. Nah, kita akan gunakan lagi bevel Ctrl B untuk membelah. Saya akan gunakan saja edge ya, edge ini dan ini, dua-duanya kita seleksi, Ctrl B, ini dibuka seperti ini ya. Jadi ini ukurannya pasti sama semua. Nah, setelah itu kita akan seleksi lagi face yang ini dan ini. Kita bisa klik X, kita delete faces. Maka kita sudah membuang face yang ada di sini. Nah, bagaimana dengan bagian pintu untuk apa namanya ini? Frame-nya ya. Frame-nya kita bisa menggunakan bantuan. Sebentar, saya akan ke objek mode dulu. Pintu ini akan kita sembunyikan saja, klik H untuk hide ya, hide selection. Kemudian objek dinding ini kita kembali lagi ke edit mode, face, seleksi face ya. Kita bisa menggunakan seleksi face yang ada di sini, tapi dengan cara kita apply dulu solidify-nya di objek mode ya. Di objek mode kita klik apply dulu solidify-nya supaya dia, kalau kita masuk ke edit mode, nah kita punya face di sini ya. Kita bisa seleksi face ini. Nah, kita akan menduplikat face yang ada di dinding ini ya. Kita duplikat. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan Shift D. Nah, ini kita sudah menduplikat ya. Shift D. Kemudian langsung klik kanan saja, klik kanan supaya dia tetap berada di tempatnya. Dan kita pisahkan. Cara memisahkannya gunakan P lagi. Dalam posisi ini masih terseleksi ya. P, kita pilih selection. Jadi sekarang kalau kita kembali ke objek mode, kita sudah punya objek ini di sini. Mungkin agak sulit diseleksi ya, karena dia menempel persis di sini. Atau kita gunakan lagi tadi outliner. Kita bisa klik cube 5 ini. Nah, ini dia. Cube 5 ini adalah cube objek ya yang kita duplikat terakhir.
Kemudian di sini kita pilih objek, set origin to center of mass. Jadi supaya pusat dari objek ini atau originnya itu berpindah ke pusat dari objek. Oke, kemudian kita ke edit mode lagi. Kita seleksi semua, klik A. Kita akan extrude dia gunakan ALT dan E. ALT dan E. Kita pilih adalah extrude face along normals. Kita pilih yang ini dan kita bisa perkecil seperti ini atau keluar seperti ini. Mungkin keluar ya. Kita gunakan seperti ini. Oke, klik. Dan kalau teman-teman perhatikan lagi, di sini ukurannya juga tidaklah sama ya. Ada bagian yang besar dan mengecil. Di bagian sini masih ada ini pengaturan extrude region and shrink garis miring flatten ya. Kita pilih lagi di sini offset even. Nah, dia akan lurus. Oke, jangan lupa ini ya, supaya dia lurus. Kemudian kita seleksi semua, klik A sampai dia berwarna oranye semua. Kita scale di sumbu X sedikit ya, S kemudian X. Oke, seperti ini. Supaya dia agak keluar sedikit dari dindingnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa juga seleksi ini ya, kita tarik sedikit ke sini supaya tidak teman-teman lihat di sini ada bintik-bintik seperti itu karena dia menempel persis di tempat yang sama face-nya. Nah, ini juga kita perlu geser. Oke, sedikit saja. Kemudian kita ke object mode. Nah, kita sudah punya frame ini dan kalau kita ALT dan H, maka kita akan memunculkan lagi pintunya tadi, ALT dan H. Sekarang kita sudah punya frame dan pintu. Nah, untuk frame ini kita bisa duplikat, kita letakkan di setiap pintu yang ada di sini. Caranya Shift D, kemudian sumbu X untuk digeser ke sumbu X, kemudian kita lihat dari atas ya, klik Z di sini. Nah, ini kita letakkan dia di sini. Teman-teman bisa gunakan Shift dan Z untuk membuatnya menjadi mode wireframe atau kerangka. Nah, kita letakkan di sini supaya kita bisa tahu persis ya. Shift D, kemudian Y kita letakkan di sini. Kita rotasi R90, rotasi 90 derajat ya, R90. Oke, terakhir kita akan duplikat ini, Shift D ke sini. Oke, kita sekarang sudah punya seperti ini ya, Shift dan Z lagi untuk menampilkan solid view. Nah, untuk kaca sama, kita bisa membuat kaca yang ada di sini dengan menduplikat objek dinding. Ya, jadi dinding ini yang bagian sini kita seleksi face-nya, kita gunakan Shift D seperti ini ya, duplikat tadi, klik kanan langsung. Kita pilih P untuk separate selection P. Dan namanya adalah cube 9 ya. Kita ke object mode, kita klik cube 9. Kembali kita pilih objek, set origin to center of mass. Nah, sekarang kalau kita ke edit mode, kita seleksi ini, kita scale di sumbu X ya, S kemudian X, dan kita extrude E. Maka kita akan membuat face baru seperti ini. Dan kita ke object mode. Jadi ini anggap saja ini kaca nanti ya. Kita akan berikan nanti dia material kaca. Oke, sudah hampir jadi. Kita akan membuat alasnya. Gunakan lagi Shift C ya. Shift C untuk mereset 3D cursor ke pusat dari grid. Kita akan add mesh plane. Kita scale ini. Kita masuk ke edit mode dulu. Edit mode. Edit mode. S. Kita scale. Oke. Nah, kita akan Ctrl R di plane ini. Ctrl R. Sini kita akan membuat ini seolah-olah ada edge yang di sini ya. Kita seleksi edge-nya ini. Kita extrude di sumbu X ya. E kemudian X. Nah, kita buat dia ada tambahan untuk lantai ke depan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ketebalannya kita bisa seleksi semua, klik A, klik E, extrude, kita extrude seperti ini.
Nah, untuk mengecek face ini terbalik atau tidak, karena kadang-kadang kita extrude-nya bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Dalam artian kita nggak tahu ini terbalik atau tidak face-nya. Nah, untuk mengeceknya kita bisa di edit mode, kita seleksi semua seperti ini. Di sini ada, saya klik N dulu ya untuk menutup menu yang ada di sini, klik N. Nah, di sini ada panah, kita bisa klik ini dan kita bisa lihat di dalam geometri di sini ada face orientation. Kita nyalakan ini dan teman-teman lihat yang berwarna merah itu face-nya terbalik ya. Jadi kita perlu normalkan dia face-nya. Oke, saya klik lagi panah ini dan di sini kita matikan face orientation. Jadi face yang ini terbalik. Cara membalikannya seperti tadi, kita gunakan Shift dan N. Atau di sini ada mesh, kita pilih normal dan di sini ada recalculate outside. Oke, sekarang saya akan seleksi frame dari pintu semuanya. Kemudian kita masuk ke dalam edit mode ya, kita seleksi semua, klik A, kemudian kita Shift N dan kita ke object mode lagi. Oke, sekarang kita cek lagi di sini di panah ini, kita lihat di dalam posisi face orientation. Nah, kita lihat di sini sudah berwarna biru semua. Ini artinya tidak ada lagi face yang terbalik. Nah, tapi di sini ada bagian face yang menumpuk ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada, kalau di dalam edit mode ya, kita lihat di sini ada yang berkedip-kedip ini. Ini artinya face yang di sini, ya, ini dan ini, itu tembusan dari tembok ini, itu dia sama posisinya dengan tembok yang paling luar. Jadi ini kita harus masukkan sedikit saja, tidak apa-apa. Ya, yang penting dia lebih dalam sedikit, tidak sama posisinya. Ini juga begitu. Kita seleksi di sini. Kita masukkan sedikit. Dan terakhir di sini ada yang juga sama. Oke, dan selesai. Sebetulnya masih belum selesai semua ya. Kita bisa menambahkan di sini ada pagar, kemudian di sini ada objek-objek, tapi mungkin di video yang berikutnya saja supaya tidak terlalu panjang videonya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Teman-teman yang ingin bertanya tentang teknis yang tadi saya ajarkan tapi mungkin terlalu cepat atau mungkin teman-teman belum paham, itu bisa tanyakan melalui kolom komentar di bawah video ini. Silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Silahkan tanyakan apa yang teman-teman ingin ketahui, dan jangan lupa juga klik subscribe, klik like di video ini, dan boleh share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain juga bisa mahir menggunakan software Blender. Oke, jangan lupa mampir ke website saya. Sampai bertemu di tutorial saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.